Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang S. Rukmana dengan NIM A1E123106, mahasiswa bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai yang pertama, pengertian kewirausahaan dan perbedaan dengan wirausaha. Yang kedua, perbedaan antara usaha kecil menengah (UKM) dan usaha berbasis inovasi (UBI). Yang ketiga, faktor-faktor kesuksesan pengusaha yang telah kita pelajari. Yang keempat, pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Yang kelima, sumber ide dan peluang bisnis. Yang keenam, konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Yang ketujuh, rencana bisnis dan modal bisnis. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yang saya akan menjelaskan pengertian kewirausahaan dan perbedaan dengan wirausaha. Kewirausahaan adalah proses menciptakan, mengelola, dan mengembangkan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan wirausaha merujuk pada individu yang melakukan kegiatan kewirausahaan, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi peluang, mengambil risiko, dan mengelola usaha secara efektif. Perbedaan antara kewirausahaan dan wirausaha yaitu kewirausahaan merujuk pada konsep yang lebih luas yang mencangkup proses menciptakan nilai melalui inovasi, pengembangan bisnis, dan pengelolaan resiko. Sedangkan wirausaha lebih menekankan pada individu atau pemilik usaha yang menjalankan bisnis dan mengambil resiko untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu perbedaan antara usaha kecil menengah atau UKM dan usaha berbasis inovasi atau UBI. Perbedaannya sebagai berikut. Yang pertama, ukuran dan skala. UKM merujuk pada bisnis dengan skala kecil hingga menengah, sedangkan usaha berbasis inovasi dapat berupa bisnis dari segala ukuran yang fokus pada pengembangannya produk atau layanan baru. Yang kedua, fokus utama. UKM biasanya lebih fokus menjalankan bisnis dengan model yang sudah ada atau mengikuti tren pasar, sedangkan usaha berbasis inovasi itu lebih menekankan pada pengembangan ide baru, teknologi, atau proses yang belum ada sebelumnya. Yang ketiga, tingkat risiko. Usaha berbasis inovasi cenderung memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi karena melibatkan pengembangan produk baru, layanan baru yang belum teruji di pasar. Sedangkan UKM biasanya memiliki risiko yang lebih rendah karena mengikuti model bisnis atau yang sudah terbukti. Yang keempat yaitu orientasi pada pasar. UKM umumnya lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar yang sudah ada, sedangkan usaha berbasis inovasi atau UBI seringkali menciptakan pasar baru atau mengubah cara orang untuk menggunakan produk atau layanan baru. Contoh dari usaha kecil menengah seperti warteg atau warung makan kecil. Yang kedua seperti bengkel motor. Yang ketiga jasa laundry. Sedangkan contoh dari usaha berbasis inovasi itu yang pertama, perusahaan desain lokal yang menciptakan produk unik dengan bahan daur ulang atau bahan di sekitar kita. Yang kedua, usaha pertanian organik yang menggunakan metode inovatif dalam budidaya tanaman. Kita masuk materi yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seorang pengusaha yang telah kita pelajari selama setengah semester ini. Sebelum kita ke faktor-faktornya, kita melihat dulu contoh pengusaha sukses yang ada di Indonesia atau pengusaha muda yang sukses. Yaitu kita ambil contohnya James Prananto adalah pengusaha muda yang terbilang sukses menunjukkan taringnya di dunia bisnis. Bersama rekannya yakni Edward Tirtanata, James Prananto memulai bisnis kopi dengan mendirikan kedai kopi kenangan.
Bisnis yang mengusung konsep Francis ini bahkan berhasil memiliki dari 600 gerai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan pengusaha tersebut, yang pertama, kerja keras. Yang kedua, pantang menyerah. Yang ketiga, keuletan. Yang keempat, tekad yang kuat. Dan yang kelima, latar belakang pendidikan yang beragam. Kita masuk ke materi yang keempat, pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, kerjasama dalam kewirausahaan. Kenapa sih penting memiliki sifat disiplin, kerja keras, komitmen, kerjasama dalam kewirausahaan? Ya karena mereka membentuk dasar yang kuat untuk kesuksesan bisnis. Yang pertama, disiplin membantu menjaga fokus, konsistensi, dan efisiensi dalam menjalankan bisnis. Kerja keras diperlukan untuk mengatasi tantangan, memanfaatkan peluang, dan mencapai tujuan bisnis. Yang ketiga, komitmen. Memastikan bahwa pemilik bisnis dan wilayahnya tetap aman dan mencapai visi perusahaan, serta bertahan dalam menghadapi rintangan. Yang selanjutnya yaitu kerjasama, memungkinkan individu-individu dalam organisasi saling mendukung, membagi pengetahuan, dan memperkuat kekuatan kolektif dengan baik dengan adanya sikap disiplin, kerja keras, komitmen, kerjasama. Kewirausahaan memiliki pondasi yang kokoh untuk berkembang dan berhasil. Kita masuk materi yang kelima, yaitu sumber ide dan peluang bisnis. Menciptakan ide bisnis. 1. Proses kreativitas dalam menciptakan ide bisnis. 2. Sumber inspirasi untuk ide bisnis agroindustri dan lingkungan. 3. Studi kasus ide bisnis yang sukses dalam agroindustri dan lingkungan. Mengidentifikasi peluang. Yang pertama, konsep peluang bisnis dalam konteks agroindustri dan lingkungan. Yang kedua, teknik identifikasi peluang bisnis potensial. Yang ketiga, analisis pasar dan tren industri masa kini. Analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan yaitu karakteristik organisasi ataupun proyek yang memberikan kelebihan atau keuntungan dibandingkan dengan lainnya. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Weakness atau kelemahan yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kelemahan pada organisasi ataupun proyek dibandingkan dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Opportunities atau peluang yaitu peluang yang dapat dimanfaatkan bagi organisasi ataupun proyek untuk dapat berkembang di kemudian hari. Yang keempat, threats atau ancaman. Threats atau ancaman yaitu ancaman yang dihadapi oleh organisasi atau proyek yang dapat menghambat perkembangannya. Kita masuk ke materi yang keenam, yaitu konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Yang pertama, kreativitas. A. Kreativitas merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi inovatif, dan konsep orisinal yang bermanfaat dalam konteks kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. B. Tujuannya yang pertama, mendorong pengusaha untuk memecahkan masalah dan menemukan peluang baru. Yang kedua, menginspirasi inovasi dalam pengembangan produk atau layanan. Yang ketiga, membangun daya saing dan keunggulan kompetitif. Ciri-ciri. 1. Kemampuan untuk berpikir di luar kotak atau melompati batasan konvensional. Yang kedua, keterbukaan terhadap berbagai ide atau perspektif. Yang ketiga, daya juang tinggi untuk menghadapi tantangan dan hambatan. Contohnya yang pertama, pengembangan produk organik baru dari hasil pertanian lokal. Yang kedua, pemanfaatan limbah pertanian untuk menghasilkan energi terbarukan. Yang ketiga, penerapan teknologi digital dalam manajemen usaha pertanian.
Manfaat. Manfaatnya yang pertama, mendorong terciptanya produk atau layanan yang inovatif dan berdaya saing. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua yaitu invensi. Invensi merupakan hasil dari proses kreatif yang menghasilkan ide baru atau penemuan produk, proses, atau teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam konteks kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Tujuan dari invensi yaitu yang pertama menciptakan solusi baru untuk masalah lingkungan dan pertanian. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. Yang ketiga, memperkuat daya saing dan penetrasi pasar produk agroindustri. Ciri-cirinya yang pertama, unik dan orisinal dalam konsep dan implementasi. Yang kedua, berpotensi untuk menghasilkan dampak positif yang signifikan. Yang ketiga, mampu menjawab kebutuhan pasar atau masyarakat. Contohnya yang pertama, penemuan teknologi irigasi hemat air untuk pertanian. Yang kedua, pengembangan produk pakan ternak organik yang ramah lingkungan. Yang ketiga, inovasi dalam pengelolaan limbah pertanian menjadi produk bernilai tambah. Manfaat. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sektor pertanian dan agroindustri. Yang kedua, menyediakan solusi berkelanjutan untuk tantangan lingkungan dan perubahan iklim. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian sektor agribisnis. 3. Inovasi. Inovasi melibatkan penerapan invensi atau ide baru ke dalam praktik atau proses yang ada dengan tujuan meningkatkan efisiensi, kualitas atau nilai tambah produk atau layanan dalam kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Tujuannya yang pertama, menghasilkan produk atau layanan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan daya saing dan penetrasi pasar produk agroindustri. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Ciri-ciri. Yang pertama, responsif terhadap kebutuhan pasar dan konsumen. Yang kedua, berorientasi pada peningkatan kualitas dan efisiensi. Yang ketiga, adaptabilitas terhadap perubahan dan perkembangan lingkungan. Contohnya, yang pertama, pengembangan metode pengolahan makanan organik yang inovatif. Yang kedua, penerapan teknologi digital dalam manajemen rantai pasok agroindustri. Yang ketiga, inovasi dalam desain kemasan ramah lingkungan untuk produk pertanian. Manfaatnya yang pertama, meningkatkan nilai tambah daya saing produk atau layanan agroindustri. Yang kedua, mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. 4. Hak kekayaan intelektual atau HKI. Hak kekayaan intelektual atau HKI merujuk pada hak-hak hukum yang melindungi karya-karya intelektual atau kekayaan imaterial yang dihasilkan dari aktivitas kreatif, inovatif dan inventif, termasuk dalam konteks wirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Tujuan 1. Memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas hak pencipta atau pemilik karya intelektual. 2. Mendorong inovasi, kreativitas, dan investasi dalam riset dan pengembangan. 3. Memastikan bahwa pencipta atau pemilik mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya. Ciri-ciri. 1. Meliputi hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri. 2. Memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan dan memanfaatkan karyanya. 3. Melindungi karya-karya dari penggunaan atau penggunaan tanpa izin. Contoh.
1. Hak cipta atas buku panduan pertanian organik. 2. Paten atas teknologi dan pengolahan limbah pertanian dan menjadi pupuk organik. 3. Merek dagang atau produk makanan olahan dari bahan alami lokal. Manfaat. 1. Melindungi investasi dan kerja keras pencipta atau pemilik. 2. Mendorong inovasi dan pengembangan produk baru dalam industri, agroindustri, dan lingkungan. 3. Memfasilitasi pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi dengan menciptakan insentif bagi penemuan dan penciptaan baru. Kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu rencana bisnis dan model bisnis. Komponen rencana bisnis. 1. Ringkasan eksekutif, yaitu deskripsi singkat tentang visi bisnis target pasar. 2. Deskripsi bisnis, yaitu penjelasan mendalam tentang visi, misi, nilai, dan tujuan bisnis. 3. Analisis pasar, yaitu evaluasi pasar target, pesaing, peluang, dan ancaman. 4. Strategi pemasaran, yaitu rencana untuk memasarkan produk atau layanan kepada konsumen target. 5. Rencana operasional, yaitu rincian tentang bagaimana bisnis akan dijalankan. 6. Analisis keuangan, yaitu proyeksi pendapatan, biaya, laba, dan aliran kas. 7. Resiko dan pengendalian, yaitu identifikasi resiko yang mungkin akan dihadapi bisnis dan strategi untuk mengelolanya. Model bisnis. Bisnis model atau model bisnis adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam menentukan perencanaan bisnis. Dengan memiliki bisnis model yang tersusun dan sesuai dengan target perusahaan, maka perusahaan akan lebih mudah dalam melakukan riset dan melihat peluang lebih baik. Itulah tadi pemaparan uraian materi kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.